Begitu dekat dengan kota, tetapi begitu udik rasanya. Suasana malam di desa Yusuf dan Riri karena belum berlistrik. Di gardu jaga yang berseberangan jalan, berhadapan dengan rumah Budullah, beberapa pemuda termasuk Yusuf sedang duduk berdiam diri. Seorang pemuda muncul dari kegelapan, membawa gitar. Yusuf mencoba beberapa petikan senar, disetel sedikit, dan segera mengalunlah lagu seduh yang dulu pernah diciptakan oleh seorang muda penjala ikan sedesa yang telah almarhum. Halo semuanya, nama saya Weni dari Jogja dan saya baru aja selesai baca salah satu karya dari Romo Mangun yang berjudul Balada Becak atau sebuah riwayat melodi Yus dan Riri. Bukunya nggak terlalu tebal, hanya 98 halaman. Terus buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1985 oleh Balai Pustaka. Dan buku yang saya pegang adalah buku yang diterbitkan kembali pada tahun 2016 oleh penerbit Buku Kompas. Gimana bukunya? Saya ingin sharing sama kalian semuanya. Jadi pertama kali kenapa saya tertarik untuk baca novel ini itu karena rekomendasi dari teman saya. Kemudian saya berpikir menarik juga kayaknya buku atau novel karya Romo Mangun Wijaya. Kemudian saya milih buku ini. Alasannya sih sederhana, karena dibandingkan dengan karya yang lain buku ini tidak terlalu tebal. Tetapi ada hal yang unik. Di 96 halaman ini cukup menantang membacanya karena saya diajak untuk mengikuti alur Romo Mangun yang mengajak kita untuk berimajinasi. Jadi novel yang diambil latar belakang cerita di tahun 1980-an, di mana waktu itu saya belum tahu seperti apa situasinya, tetapi kemudian diajak untuk membayangkan. Uniknya adalah ketika kita membacanya, kemudian kita diajak untuk melihat Romo Mangun yang membuat satu kain besar, tapi kain itu terdiri dari kain perca, potongan-potongan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu seperti sedang membaca satu scene, kemudian tiba-tiba Romo Mangun mengajak kita membayangkan The Sexy Sister film tahun 1977 yang waktu itu saya belum lahir pastinya dan nggak ngerti. Kemudian ada satu scene misalnya sedang berada di sebuah bengkel las tempat Yus bekerja. Kemudian kita diajak berimajinasi bunyi-bunyian bengkel las seperti lagu atau musiknya Yokohama, itu kayak gimana sih? Jadi itu cukup menantang buat saya dan sedikit membingungkan. Oleh sebab itu saya bacanya ini hampir 2-3 kali. Jadi buku atau novel ini yang 96 halaman itu tipis tapi cukup berat dan menantang menurut saya. Oke, kembali ke novel ini. Jadi di novel ini ada dua tokoh utama, yaitu Yus dan Riri. Siapa sangka sih novel yang saya pegang, yang judulnya Balada Becak ini, berkisah tentang drama. Kayaknya masih relatable deh buat dibaca, karena drama yang teman-teman lihat sekarang, yang tentang kisah percintaan, justru di sini ada kisah perjuangan dan tanggung jawab. Aku mau cerita dulu tentang sosok Yus.
Yusuf atau biasa dipanggil Yus adalah anak dari Pak Karyo, seorang tukang becak. Jadi Pak Karyo itu punya 2 anak, yang pertama Rahmat, anak tertua, dan yang kedua itu si Yusuf atau Yus. Yus itu pemuda desa, kemudian dia pemalu, dia ternyata seorang dropout, tetapi dia itu sangat imajinatif. Imajinasinya itu benar-benar out of the box kalau anak-anak sekarang bilang ya. Gimana enggak? Ada suatu masa di mana dia itu berimajinasi kakaknya seorang rektor. Ada suatu masa dia berimajinasi menjadi seorang komponis besar. Dan juga dia punya love affairs dan segala macam. Justru di situ menariknya bahwa pemuda desa yang miskin dan seorang anak tukang becak, dia juga kadang-kadang menjadi tukang becak, tapi dia berani untuk bermimpi dan berimajinasi. Menurut saya itu unik sih, karena siapapun dari kita, kecil, miskin, siapapun kita, itu punya kemerdekaan seluas-luasnya untuk berimajinasi. Jadi Riri seorang pemudi desa berusia 18 tahun, putri Ibu Dullah seorang penjual gori. Nah, Riri ini wanita yang cerdas, kemudian berani, yang memiliki perasaan sama si Yus, ya Yus tadi, yang imajinasinya sangat luas. Tapi si Yus sendiri punya perasaan dengan Lilian, teman SMA dia. Tuh kan, dramanya udah mulai kelihatan. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Jangan mengambil kesimpulan terlebih dahulu. Kalau kita mencari di mesin pencarian, novel Balade Becak yang terbitan pertama, itu di covernya ada sebuah gambar yang fenomenal sih kalau menurutku, karena itu adalah situasi yang momentum bagi si Riri, di mana si Yus sedang mengayuh becak dengan gori segunung di depannya, dan Budullah yang naik gori itu, dan si Riri sendiri duduk di selebor belakang becak. Sesederhana itu menurut kita, tetapi semewah itu momen itu bagi Riri. Begitu dekat dengan kota, tetapi begitu udik rasanya suasana malam di desa Yusuf dan Riri karena belum berlistrik. Di gardu jaga yang berseberangan jalan berhadapan dengan rumah Budullah, beberapa pemuda termasuk Yusuf sedang duduk berdiam diri. Seorang pemuda muncul dari kegelapan membawa gitar. Yusuf mencoba beberapa petikan senar, disetel sedikit, dan segera mengalunlah lagu seduh yang dulu pernah diciptakan oleh seorang muda penjala ikan sedesa yang telah almarhum. Dalam bilik di seberang, Riri dan ibunya tidur seranjang. Mereka mendengarkan lagu itu. Ingat hari depan, Ri, pesan Budul kepada anaknya. Bengkel itu milik abangnya. Si Yusuf masih terlampau muda untuk Kaki Riri jengkel naik turun memukul kasur. Kawan-kawan mengolok dan aku malu. Namun apa yang mampu kukatakan? Budul menyahut. Rupa-rupanya jamin anak Pak Lurah Pelemduko bisa diharapkan, Ri. Lagi, kaki-kaki gadis memukul-mukul kasur. Sayup-sayup terdengar lagu peronda. Riri menegak duduk. Pokoknya orang tua jangan ikut campur. Loh, saya tidak pernah ikut campur. Riri turun dari ranjangnya mencari bagiannya. Kemana? Itu
Dari tadi kulihat dari bawah pintu, pelita luar rupanya mati. Keluarlah ia. Budul menghela nafas panjang dan tangannya saling mengatup, berdoa dalam hati. Sekembalinya, Riri berbaring di samping ibunya. Berlanjutlah nasihat Budul kepada Riri. Riri rupanya kehilangan kesabaran. Ibu kan dulu juga begitu. Mengapa sekarang melarang Riri memilih apa yang ia sukai? Memang, Ri, tapi ibumu dulu belum berpengalaman. Masih terlalu muda. Mosok harus berpengalaman dulu. Malahan ibu dulu kawin lari mengikuti cinta hati. Sekarang aku tidak boleh. Padahal aku tidak lari. Ya begini, saya tidak menghendaki kau menderita seperti ibumu. Apa ayah dulu sumber penderitaan bagi ibu? Ya bukan begitu. Ayahmu hebat, sungguh hebat. Dan tiba-tiba diamlah Budul. Memang anaknya betul, ia tak adil. Dalam kegelapan, sepasang mata ibu berlinang-linang air mata. Secepat inikah waktu berlalu? Pembicaraan Budullah dan Riri itu adalah salah satu scene yang menarik bagi saya, karena di situ ada pesan moral yang berisi tentang kedewasaan dan tanggung jawab. Tanggung jawab itu pula yang membawa Pak Karyo, ayah dari Yus, saat meminta maaf kepada Yus karena tidak bisa memberikan pendidikan yang layak. Tanggung jawab pula yang membawa Rahmat dan Vivi sebagai anak tertua untuk mendampingi ayahnya. Tanggung jawab pula yang membawa Yus untuk sadar dan realistis bahwa Lilian tidak menaruh hati pada Yus. Lantas gimana kisah Yus dan Riri? Apakah Yus memberikan perasaannya kepada Riri? Tidak disebutkan secara jelas sih, tetapi Yus memilih untuk realistis dan mandiri, dan Riri memiliki keyakinan bahwa Yus adalah pemuda yang tepat, pemuda yang baik, dan bertanggung jawab. Pada akhirnya kita disadarkan bahwa kita tidak sendiri. Kita memiliki satu sama lain untuk hadir dan menyemangati. Nah, itu tadi sharing dari saya dari membaca novel Balade Beca ini. Semoga teman-teman tetap semangat untuk apa yang sedang dicita-citakan dan diperjuangkan, dan karya-karya Romo Mangun bisa nemenin kalian buat mencari apa sih yang sebenarnya selama ini kalian inginkan. Sekian sharing dari saya, dan sampai jumpa lagi di sharing selanjutnya. Bye-bye!